Jadi kita mau cari target pertama buat kita wawancara. Kayaknya di Pancaniti rame nggak sih guys? Iya, rame banget. Oke. Kesana. Kita langsung jalan aja. Kira-kira siapa yang bakal kita jadi narasumber ya guys? Betul, Bang. Betul. Halo Kak. Jadi kami berdua di sini dari SMA 2 Pandeglang. Ingin mewawancara angkat 2 sebagai narasumber untuk tugas tentang penyakit menular seksual. Sebelumnya apakah kakak bersedia buat diwawancara? Kalau itu kita, ya biar lebih nyaman, kayaknya kita duduk aja nggak sih di situ? Ya boleh. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama kakak siapa? Nama aku Sophia Salma. Aku Hilda. Kakak dari sekolah mana? SMA 6. Dari SMA 6. Kelas 12. Kakak sebelumnya tahu nggak tentang penyakit menular seksual? Tahu. Apa aja yang kakak tahu? HIV, AIDS, sama sifilis. Nah, kebetulan kita dapat materinya di bagian gonore. Sebelumnya kakak tahu nggak tentang penyakit gonore? Kalau kencing nanah pernah dengar nggak? Iya. Oh ya. Nah, gonore itu sebenarnya sama kayak kencing nanah. Nah, gonore ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Nah, bakteri ini tuh terdapat pada organ reproduksi baik wanita maupun pria. Nah, penyebab penyakit gonore itu karena melakukan hubungan seksual di usia yang masih muda, sering bergonta-ganti pasangan, dan juga tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual. Nah, gejalanya itu ada 2, gejala pada pria dan pada wanita. Nah, gejala pada wanita itu seperti terasa nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil. Muncul nanah dan juga cairan kental berwarna kuning atau hijau di area sekitar vagina. Terus meningkatkan volume cairan yang keluar saat keputihan. Nah, itu pada wanita, jadi harus hati-hati karena lumayan berbahaya dan serem juga ya. Adapun penyakit gonore ini dapat kita cegah. Adapun pencegahannya, yang pertama itu tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi setiap kali berhubungan seksual dengan pasangan. Yang ketiga, memastikan pasangan kita itu tidak memiliki penyakit menular seksual, termasuk penyakit gonore ini. Yang keempat itu, tidak melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kita ketahui riwayat seksual sebelumnya. Nah, selanjutnya bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit gonore ini itu bisa melakukan pengobatan. Karena penyakit gonore ini jika tidak diobati itu dapat menimbulkan komplikasi ke anggota badan yang lainnya. Contohnya dapat menimbulkan radang panggul, selanjutnya menimbulkan kanker serviks pada wanita, selanjutnya juga menimbulkan epididymis pada alat kelamin pria, dan juga penyakit lainnya. Nah, sehingga pengobatan gonore ini dapat dilakukan menggunakan beberapa antibiotik yang sudah diresepkan oleh dokter. Beberapa antibiotiknya itu, yang pertama ada ceftriaxone. Nah, ceftriaxone ini bekerja untuk menghambat perkembangan dinding sel bakteri gonore yang telah menggerogoti darah kita. Yang kedua ada cefixime dan cephalosporin. Ini juga bisa dibilang kayak alternatif dari si antibiotik yang ceftriaxone tadi. Jadi sama aja gitu untuk cara kerjanya. Yang ketiga ada antibiotik azithromycin. Nah, bekerja untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara keseluruhan yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang keempat ada doxycycline. Ini bekerja untuk menghambat sintesis protein sebagai faktor pemicu pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Nah, dari penjelasan kita tadi dan edukasi yang udah kita sampaikan, nah kakak-kakak berdua ini udah agak sedikit ada bayangan atau gambaran nggak tentang penyakit gonore ini? Udah
ya, jadi kita bisa tahu apa penyebabnya, terus cara pengobatannya, masalahnya bagaimana, ya kita udah ada gambaran ke depannya kalau penyakit itu kayak gimana. Kak, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mau kita wawancarai. Nah, semoga materi yang kita sampaikan ini kedepannya bisa bermanfaat untuk kakak-kakaknya. Terima kasih juga karena udah kasih info, kasih kita sedikit pelajaran lah tentang apa itu gonore. Oh iya Kak, kita Ada sedikit hadiah. Iya, udah meluangkan waktunya. udah direpotin sama kita. Habis itu kita akan mau ada kesempatan. Ini beneran? Iya. Beneran? Beneran. Enggak beneran, Pak, ini beneran? Iya beneran Kak. Makasih ya. Iya. Udah mau direpotin sama kita. Ya, itu Ya. Makasih atas waktunya ya. Kita foto dulu Kak ya. Kita foto dulu ya. Selamat berbuka puasa. Halo guys. Jadi target pertama kita udah selesai. Kita lanjut ke target kedua. Coba sampai ketemu di target kedua. Halo guys. Jadi berhubung tadi sore kita nggak sempat nyari target kedua karena berhubung juga waktunya mepet ke buka puasa. Sekarang kita udah buka puasa nih di kafe. Jadi mungkin kita bakal cari orang kedua ya. Ya, di kafe ini juga mau lagi rame nih. Jadi kita cari target kedua. Pantengin terus guys. Bye. Oke guys, kayaknya gue dapat orang nih buat kita eksekusi. Langsung berangkat. Punten. Jadi kita itu dari SMA 2 kita dapat tugas buat nyampein tentang penyakit seksual. Boleh nggak kita sambil duduk dulu? Ya, ini nggak gua. Ya, kita sama saya. Ya, nih, jadi itu sebelumnya kita itu dari SMA 2 kita bakal nyampein itu tentang materi penyakit seksual. Penyakit seksualnya itu tentang gonore. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini gonore itu apa? Nggak tahu kalau orang itu. Jadi gonore itu apa sih? Jadi gonore itu bisa disebut juga dengan kencing anak, yang merupakan penyakit infeksi bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, penyebab infeksi ini itu gara-gara infeksi bakteri. Nah, mengingat infeksi ini juga bisa menyebar ke organ tubuh lainnya itu seperti gugur, untera pada pria, serviks pada wanita, tangan, mata. Nah, selain itu juga penyakit itu bisa ditularkan oleh ibu yang memiliki penyakit gonore ini kepada anaknya. Nah, ada juga penyebab penyakit gonore ini. Pertama, pria dan wanita sering melakukan hubungan seksual, gonta-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual di usia muda dan tidak memakai pengaman saat melakukan hubungan seksual itu. Jadi ada juga nama bakteri yang bisa menularkan penyakit gonore itu disebut Neisseria gonorrhoeae. Nah, bakteri itu diketahui terdapat pada organ reproduksi pria maupun wanita. Adapun gejala-gejala gonore yang bisa dialami oleh pria dan wanita sebenarnya hampir sama aja nih Jadi mungkin diantaranya seperti munculnya nanah atau cairan kuning bahkan sampai kehijauan di area kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan, dan juga testis terasa nyeri dan membengkak. Yang ketiga yaitu meningkatnya frekuensi buang air kecil. Yang keempat yaitu terasa nyeri dan bahkan merasakan sensasi terbakar saat buang air kecil. Yang kelima yaitu zubur terasa gatal atau membengkak.
Udah gitu yang keenam, terdapat kelenjar getah bening di area leher, ketiak, bahkan sampai selangkangan. Adapun perbedaannya di wanita yaitu vagina terasa nyeri ketika sedang berhubungan, dan juga terdapat pendarahan di vagina walaupun si perempuan itu tidak sedang dalam kondisi haid. Dan cara mencegahnya di usia sekarang yaitu buat nanti kita kedepannya nih. Yang pertama, kita tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan menggunakan pengaman saat sedang melakukan hubungan seksual. Yang ketiga itu memastikan pasangan kita tidak memiliki riwayat penyakit menular seksual, dan juga kita tidak melakukan hubungan dengan orang yang tidak diketahui riwayat penyakit seksualnya. Boleh. Jadi jika seseorang terkena penyakit gonorrea itu harus segera diobati, karena jika tidak segera diobati akan menimbulkan penyakit lainnya seperti radang pinggul, terus akan sepsis pada wanita, epidemis pada pria, dan rentan terkena HIV atau AIDS. Jadi gimana ya, dokter itu bakal ngasih obat yang sudah ya dokter. Jadi apa sih cara mengobatinya? Itu ada beberapa obat antibiotik yang sudah diresepkan oleh dokter. Yang pertama itu ada ceftriaxone, yaitu bekerja dengan menghambat perkembangan dinding sel bakteri gonorrea yang telah menjangkit darah. Yang kedua itu cefixime dan cephalosporin, yaitu sama aja dengan ceftriaxone. Yang keempat, doxycycline, yaitu bekerja dengan menghambat sintesis protein sebagai faktor pemicu pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Ya, mungkin cukup sekian aja nih, Kal. Dari kakak-kakaknya udah paham belum penjelasan dari kita tentang penyakit gonorrea, penyakit menular seksual ini yaitu gonorrea? Masih sedikit. Ya, mungkin dari penjelasan kita juga nggak terlalu banyak nih, nggak terlalu detail penyakit gonorrea itu kayak gimana nya, virusnya kayak gimana. Mungkin kakak-kakak juga nanti ini mah kita hanya memberi Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari kita, Kal ya. bener banget. Nah, target kedua kita udah tercapai nih. Tadi kan target pertama ada Risma sama Naila. Sekarang target kedua udah tercapai sama Fauji, Haikal, dan Irna. Kapan-kapan lagi guys. Jadi kita lagi ngerjain tugas Pak Ano di alun-alun. Terus plot twistnya Ada Pak Anonya. kita intip. Kalian dong. Gak mau. Mana sih Pak Anonya? Nggak kelihatan. Oh iya tuh guys. Bapak. Iya. Ini penuh dengan ngopi. Bapak bisa nggak sih Pak pakai anak SMA 2? Ini emang sekolah, Dek. Lu Sekolah. nih Bapak dia nggak sekolah Pak, tiba-tiba datang pakai baju pramuka, so keren banget Pak. Saya sekolah di Serang, Pak. Di sini banget. Wih, masukin ke IG kelas, wih. Orang nggak sekolah tapi pakai baju pramuka. OTW ke target kedua. Wih, banjir, Jing. Kamu nih nggak bisa jalan. Ntar ya, aku cut videonya dulu. Guys, Pak Ano guys.